Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di sini saya Miss Fitri bisa menemani Anda pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik dalam acara Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Alhamdulillah, pada episode pertama Ramadan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau dulu adalah dosen saya waktu saya masih kuliah, dan sekarang beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik. Langsung saja kita sapa ya, beliau adalah Dr. Andes Muhammad In'am, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustaz? Sehat? Baik, Alhamdulillah. baik saja. Masih semangat berdakwah Wah, Ustaz? tidak boleh berhenti dari berdakwah. Terus. Alhamdulillah, Masya Allah, barokah umurnya Insya Amin. Allah Ustaz. Baik Ustaz, untuk tema kita pada hari ini, di hari pertama Ramadan ini, yakni meraih keberkahan Ramadan, agar kita juga bisa termotivasi gitu Ustaz, untuk menjalani Ramadan yang penuh berkah ini. Jadi mungkin bisa langsung dipaparkan untuk tema kita pada hari ini Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. sore ini kita sekalian telah mempersiapkan satu kesempatan untuk kita semua dalam rangka menyambut Ramadan yang penuh berkah. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Kalau Ramadan itu telah tiba, dibukalah pintu-pintu surga. Ini merupakan sebuah info yang sangat menggembirakan bagi kita semua kaum muslimin dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini tentu tidak boleh kita sia-siakan. Lantas, bagaimana upaya kita untuk bisa meraih info yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga pada gilirannya nanti kita sekalian sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan, lebih khusus dapat meraih surga Allah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada setiap hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Paling tidak ketika kita sekalian berupaya untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, ada 3 hal yang harus kita perjuangkan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa agama Allah adalah agama yang benar, dan terkait dengan hadirnya Ramadan ini, salah satu perintah Allah yang diwajibkan kepada setiap orang yang beriman adalah menunaikan ibadah puasa. Bagi orang-orang yang beriman, ketika menunaikan ibadah puasa tentu ada nilai tersendiri. Lebih khusus kalau kemudian puasa kita itu benar-benar puasa yang diridhoi oleh Allah, maka pada gilirannya kita nanti akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah. Betapa bahagianya ketika orang itu mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Namun untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah itu tidaklah seperti membalik tangan. Harus ada upaya nyata dari setiap orang yang beriman agar bisa meraih derajat takwa sekaligus keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, niat kita harus kita tata kembali. Ya, niat harus betul-betul ikhlas, harus betul-betul lurus, semata-mata menyambut hadirnya Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, sekaligus dengan penuh keikhlasan. Jangan sampai kemudian ketika kita ini kedatangan Ramadan, lantas muncul kalimat yang bernada tidak penyesalan. Suka, iya. Yang bernada tidak suka. Iya.
Ramadan mana, poso mana lah, itu menjadi lemes tidak suka, lagi, iya lemes lagi. Nah, itu menjadi cacat dalam niat kita ketika nanti harus menunaikan ibadah puasa itu. Nah, ini sejalan dengan hadis yang sudah sama-sama kita hafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah mengatakan setiap perbuatan itu disertai dengan niat. Dan setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya. Karenanya maka niat ini harus kita persiapkan betul, kita tata betul, jangan sampai kemudian ketika kita menunaikan ibadah puasa tiba-tiba niatnya tidak karena Allah. Masya Allah. Nah, kalau tidak karena Allah maka akhirnya nanti puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nilai keberkahannya tidak akan didapat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penataan keimanan. Ya, jadi iman kita ini harus betul-betul kita tata kembali. Karena pada hakikatnya ketika orang itu menunaikan ibadah puasa, maka di sana yang akan dijadikan objek sasarannya adalah hati. Ya, oleh karena itu maka iman ini harus ditata betul, imannya harus bersih dari noda-noda syirik, supaya iman ini benar-benar bisa menghadirkan ketauhidan yang murni, yang sejalan dengan niat yang tulus ikhlas tadi itu. Kalau kemudian imannya benar, ikhlas mata-mata karena Allah, maka fa insyaallah iman yang lurus ini akan mengantarkan setiap pribadi yang beriman dengan keimanan yang lurus akan mendapatkan ridho Allah dan keberkahannya. Di dalam Al-Quran, di surat Al-An'am ayat nomor 82, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya tidak menodai keimanannya dengan syirik. Ya, mereka itulah orang-orang yang selamat. Nah, orang-orang yang selamat ini adalah orang-orang yang akan meraih keberkahan tersendiri dari Allah. Dan wahum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah sebabnya maka penataan iman, penjagaan iman ini harus dimaksimalkan, lebih khusus di bulan Ramadan ini. Ya, lebih khusus di bulan Ramadan ini. Karenanya maka di dalam Al-Quran perintah untuk puasa bagi orang-orang yang beriman itu memang khusus ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang telah beriman ini adalah orang-orang yang membenarkan syariat Allah dan orang-orang yang siap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larang-larangan Allah. Nah, terkait dengan hadirnya Ramadan, orang-orang yang beriman diseru oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau puasa itu ditunaikan secara baik dan disertai dengan keimanan yang bersih, yang lurus karena Allah semata, maka fa insyaallah apa yang didambakan lewat puasa itu akan menjadi kenyataan. Lalu yang ketiga, faktor tuntunan. Jadi ketika kita akan menunaikan ibadah puasa, maka di samping niatnya harus tulus, ikhlas. Yang kedua, faktor keimanannya harus betul-betul dijaga dengan baik. Jangan sampai ketika kita ini menunaikan ibadah puasa, yang pada akhirnya kita berharap supaya menjadi orang yang bertakwa, tapi pada sisi yang lain, nilai-nilai keimanan ternoda oleh perbuatan-perbuatan yang bisa mencoreng amal soleh. Melakukan ibadah puasa itu adalah melakukan amal soleh, amal yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Tapi ketika amal ini kemudian ternoda oleh yang namanya perbuatan syirik, maka amal soleh itu menjadi sirna. Itulah sebabnya maka dalam kaitannya dengan menunaikan ibadah puasa, faktor tuntunan ini juga harus betul-betul diperhatikan. Apa itu misalnya? Nah, para pemirsa, secara umum kita ini sudah biasa menunaikan ibadah puasa, menjaga menjaga diri tidak makan, tidak minum, menjaga diri tidak minum,
menjaga diri bagi yang sudah bersuami istri, tidak berkumpul dengan istri pada bulan Ramadan di siang hari. Nah, tetapi pada sisi yang lain, ada hal-hal yang kadang-kadang belum bisa terjaga dengan baik. Iya, belum bisa ditinggalkan. Misalnya apa? Misalnya belum bisa menjaga lisan, belum bisa menjaga perilaku. Sementara Nabi SAW mengatakan, "Malam yataqawla zur wal amala bi wal jahla, falaisa lillahi hajatun fi ayyata'amahu wa syarabahu." Siapapun orangnya yang berpuasa tapi tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa mengendalikan lisannya dari omongan-omongan yang kotor, yang jorok, yang berbau dusta, berbau kebohongan, maka itu nanti menjadi sebab puasanya tidak diterima oleh Allah. Sekalipun yang bersangkutan tidak makan dan tidak minum. Ini artinya ketika kita ini lagi berpuasa, maka di samping kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melakukan hubungan suami istri, maka pada saat kita menunaikan ibadah puasa harus juga bisa menjaga lisan kita, omongan kita. Jangan sampai ketika kita ini puasa, tapi omongannya tidak puasa. Artinya tidak bisa mengendalikan omongan dari omongan-omongan yang berbau dusta, yang kotor, yang jorok, yang menyakitkan orang, dan lain-lain. Yang biasanya itu sering itu menggunjing Ustaz. Itu yang tidak mudah. Itu yang jadi kalau misalnya menahan tidak makan, menahan tidak minum, itu saya kira semuanya sudah bisa. Tapi ketika menjaga lisan, nah inilah yang kadang-kadang tuh banyak yang masih sering belum bisa menjaga omongannya dengan baik. Di samping menjaga lisan, menjaga perilaku. Orang berpuasa, sholatnya juga baik, puasanya juga baik. Lalu pada sisi yang lain, kadang-kadang mereka tidak terasa. Misalnya, orang itu jualan. Pas menimbang, ternyata timbangannya dikurangi. Nah, ini ya, timbangannya dikurangi. Menakar, takarannya dikurangi. Mengukur, ukurannya dikurangi. Bukankah menakar, mengukur, menimbang, ini termasuk perilaku yang tidak terpuji. Nah, hal-hal yang semacam ini harus juga dijaga dengan baik. Jadi, kalau misalnya kita ini menunaikan ibadah puasa, lalu tidak bisa menjaga omongannya, tidak bisa menjaga perilakunya, sekalipun pada saat itu tidak makan, tidak minum, tidak pula melakukan hubungan suami istri, maka bisa berakibat fatal, sehingga nilai puasanya itu sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai puasa. Nah, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Nah, kalau cuma seperti itu, keberkahan mana yang bakal diambil? Ada hadis Nabi lagi. Dalam sebuah hadis Bukhari, ada beberapa orang yang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq." Wahai Rasulullah, si fulana itu, perempuan itu, salat malamnya tekun, puasa sunnahnya tekun. Tentu kalau salat malamnya tekun, puasa sunnahnya tekun, maka berarti puasa salat wajibnya sudah terjaga dengan baik. Puasa wajibnya terjaga dengan baik. Wataf'al, aktivitasnya baik. Watasodak, gemar bersodakoh. Tapi pada sisi yang lain, ada hal yang belum bisa dijaga dengan baik. Apa itu? Waktu di jironaha bilisannya. Orang ini masih suka menyakiti tetangganya dengan omongannya. Ini. Ketika Rasulullah mendengarkan orang itu di samping sholat malamnya, puasa, sunahnya, aktivitasnya, kemudian sodakonya sudah baik, tapi pada sisi lain yang namanya omongan, ucapan ini belum bisa terjaga, belum bisa terkendali dengan baik. Masih suka menggunjing, menyakiti tetangga, menyakiti orang lain dan seterusnya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi dia. Berarti sia-sia gitu ya Ustaz. Bahkan Nabi mengatakan, hiya min ahlinar. Masya Allah. Dia termasuk golongan ahli neraka. Wah, ini kan fatal sekali. Nah, kalau sudah fatal, nggak ada nilai keberkahan.
Benar sekali. Tidak ada nilai keberkahan, tidak ada nilai kebaikan, tidak ada kebahagiaan. Nah, itu apa itu namanya hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian para pengadu tadi melanjutkan, wa inna fulanata, sementara si fulana itu ya Rasulullah tusholil maktubah, hanya bisa menunaikan sholat 5 waktu. Tapi dia bisa menjaga nilai-nilai sholatnya itu dengan baik. Ya, kemudian watasodak bi asfar, dan dia hanya bisa bersedekah dengan secuil keju. Secuil keju ini kan tidak banyak. Iya. Itu secuil keju tidak banyak. Tetapi fala tu'dhi ahadan, orang tersebut tidak pernah menyakiti siapapun. Masya Allah. Nah, ketika itu kemudian Nabi mengatakan, hiya min ahli jannah, dia termasuk golongan ahli surga. Nah, di sini. Nah, jadi faktor tuntunan ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian ketika sudah meninggalkan makan, sudah tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tapi pada sisi yang lain tidak bisa menjaga lesannya, tidak bisa menjaga perilakunya. Maka yang demikian itu akan menghadirkan puasanya sia-sia. Sehingga seperti yang dikatakan Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas tadi itu. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa, yang didapat cuma lapar dan dahaga saja. Itu. Baik, tadi jadi ada 3 ya Ustadz yang perlu diperhatikan untuk persiapan meraih keberkahan Ramadan ini. Yang pertama adalah niat, yang kedua keimanan, dan yang ketiga adalah tuntunan, seperti itu. Tadi saya sempat tertarik Ustadz dengan hadis Nabi yang mengungkapkan bahwa puasa ini hanya adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi, hai orang-orang yang beriman. Berarti itu maknanya orang-orang yang tidak puasa berarti otomatis tidak beriman. Seperti itu atau gimana Ustaz? Orang yang tidak puasa itu bisa jadi orang yang pada saat itu ketika mereka orang beriman, tapi karena ada udzur syar'i. Nah, ketika ada udzur syar'i, misalnya sakit, misalnya dalam bepergian, atau bisa jadi orang yang secara fisik memang sudah tidak mampu lagi berpuasa, tetapi iman masih tetap ada, menghunjam kuat di lubuk hati yang dalam. Nah, ketika orang yang karena udzur syar'i, faktor sakit, maka berapa hari dia itu sakit, dihitung pada saat di luar Ramadan nanti dibayar lagi. Selama dia tidak puasa dibayar di luar Ramadan. Begitu juga orang yang dalam bepergian. Nah, tapi begitu sudah menyentuh orang yang secara fisik sudah tidak mampu lagi berpuasa, karena sudah tidak memungkinkan lagi fisiknya, kalau puasa nanti tambah sakit, maka orang itu boleh tidak puasa, dan sebagai gantinya cukup dengan membayar fidyah. Nah, itu termasuk ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, maka mereka cukup dengan membayar fidyah. Itu. Berarti tapi kalau tidak ada udzur syar'i seperti itu dan tidak berpuasa, maka memang tidak termasuk orang yang beriman. Nah, itu kalau orang itu mengaku Islam tapi tidak berpuasa, itu berarti nilai-nilai keimanan belum menghunjam kuat di lubuk hati yang dalam, sehingga belum merasa terpanggil. Itu belum merasa terpanggil. Nah, sekalipun dia sudah mengaku Islam. Nah, kenyataannya di lapangan banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak juga sholat, tidak juga berpuasa. Nah, itu. Nah, itu kenapa? Karena nilai-nilai keimanan belum menghunjam kuat di lubuk hati yang dalam. Mengapa hal itu terjadi? Itu bisa jadi karena faktor pembinaan yang kurang. Atau karena memang mereka itu tidak mau dibina, nah, sekedar untuk mengenal, mengaku Islam saja. Itulah yang lazim disebut dengan Islam KTP. Saya sering sampaikan, kalau mereka itu hanya Islam KTP, nanti yang masuk surga KTP-nya, orangnya tinggal di luar, di neraka. Baik Ustadz, tadi juga mungkin ini bagi kita semua ya Ustadz, yang terakhir adalah tuntunan. Gimana nanti kalau kita sudah berpuasa, sudah
mengerjakan sholat dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa menjaga lisan atau perilaku kita. Nah, mungkin ini juga sebagai pengingat untuk kami dan juga anak-anak. Jadi kebetulan nanti anak-anak itu waktu puasa kita ada ujian, Ustadz. Nah, maka perilaku mencontek, apakah itu juga bisa membatalkan puasa atau gimana, Ustadz? Yang jelas baik tidak puasa atau pada saat puasa, menyontek itu tidak boleh. Gitu. Jadi pada saat mereka itu menempuh ujian, itu kan sebenarnya mengukur kemampuan diri, sejauh mana yang bersangkutan itu punya kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lewat ujian itu. Maka baik pada saat puasa atau di luar puasa, yang bersangkutan sebenarnya tidak boleh menyontek itu. Iya, apalagi pas puasa, apalagi pas puasa. Itu apalagi pas puasa. Nah, oke, selanjutnya Ustadz, dan mungkin ini yang terakhir, bagaimana caranya agar kita itu bisa di jalan yang lurus, Ustadz, ketika puasa. Jadi maksudnya kan kadang kita suka terpleset ya, Ustadz, nanti bisa menggunjing orang atau mungkin bisa menyakiti orang lain. Nah, itu kan sangat rawan, apalagi kalau kita bersama teman-teman di pekerjaan atau apa. Nah, untuk menghindarinya, Ustadz, apa mungkin kita harus berdoa atau gimana gitu, Ustadz? Kalau doa mungkin ada doa khusus gitu, Ustadz. Satu hal penting yang perlu kita perhatikan setiap kita akan melakukan sesuatu, faktor ilmu harus dimiliki. Itulah sebabnya maka Allah dalam surat Al-Isra ayat nomor 36 mengingatkan kepada kita semua, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu lakukan sesuatu yang kamu belum punya ilmunya. Dengan kata lain, kalau kita akan melakukan apa saja harus diilmoni dulu, termasuk ketika akan puasa. Apa sih yang menjadi sebab-sebab batalnya puasa, hilangnya nilai-nilai ibadah puasa? Nah, ini perlu diilmoni. Nah, kalau misalnya nanti berpuasa tanpa dasar ilmu, bisa jadi sudah tidak makan, sudah tidak minum, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena faktor ilmunya yang belum dimiliki, sehingga ketika dia tidak makan dan tidak minum, tapi sisi lain yang namanya menggunjing, yang namanya menyakiti, menyikut dan seterusnya, ini belum bisa dihentikan karena dia tidak tahu kalau hal-hal yang semacam itu termasuk hal-hal yang bisa menjadi pembatal puasa. Berarti harus ngaji ngoten ya, Ustaz, ya. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman kepada Allah, setiap muslim itu diwajibkan menuntut ilmu. Diwajibkan menuntut ilmu. Nah, terutama yang terkait dengan ibadah mahdhah, seperti wudu, seperti sholat, ini wajib diilmoni. Ya. Dan puasa ini termasuk juga puasa. Termasuk juga puasa. Jadi orang wudu itu ilmu katon. Tapi kalau tidak dipelajari tidak bisa. Dan saya sudah banyak lihat itu. Ya. Nah, termasuk juga sholat. Ya, termasuk juga puasa. Nah, saya pernah ada anak-anak itu geger dengan temannya. Pada saat Ramadan, siang hari, kepalanya ini ditaruh di bawah pancuran, di bawah keran. Masya Allah. Keran dibuka, sambil geblek-geblek gitu. Nah, kemudian temannya yang lain marah-marah, goblok, poso gak ngerti, itu tidak boleh. Nah, begitu. Lalu begitu saya lewat, jadi stop, stop. Oh, kenapa? Ada apa? Gini, Pak, sebentar Pak. Saya dijak duduk bersama. Ini, Pak, ini loh, Pak, puasa, tapi kepalanya itu digerojok sama air. Itu kan tidak boleh. Nah, saya bilang sederhana, Anda menyelam dalam laut pun tidak apa-apa. Nah, itu menyelam dalam laut tidak batal. Lah, apalagi cuman begitu. Yang menjadi sebab batalnya puasa itu kan minum. Nah, walaupun misalnya kepala ditaruh di bawah keran, tapi kalau tidak minum ya tidak apa-apa. Tapi walaupun tidak
tidak tidak disiram, tapi tiba-tiba kemudian minum walaupun setetes, itu menjadi sebab batalnya puasa. Nah, ini kan faktor ilmu. Iya, benar-benar. Berarti harus diilmuni dulu, nggak Ustaz? Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Masya Allah. Semoga ilmu yang Ustaz bermanfaat. Amin. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kami semua, untuk anak-anak dan orang tua dan semua pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Baik, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang kita mengaji ya. Jadi memang harus ada ilmunya ya Ustadz. Jadi mengaji itu sangat penting sekali karena sekarang sudah modern. Mengaji seperti ini pun bisa insya Allah manfaat seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode kedua kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik yang akan tayang di pertengahan Ramadan. Baik Ustadz, sebelum kita tutup kita punya jargon untuk acara ini Ustadz. Jadi nanti saya kalau bilang kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, nanti jenengan bisa ikut saya mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Seperti itu. Siap nggak Ustadz? Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah 1 Gresik mengucapkan selamat kepada SMK Muhammadiyah 1 Gresik Dimbunga yang telah membuka jurusan baru broadcasting dan perfilman. Karena itu kepada para orang tua dan anak-anak, selamat bergabung dan silakan ini menjadi salah satu jurusan pilihan karena jurusan ini insya Allah akan memberikan peluang kerja di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.